Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Kelas 9B ya. Silakan anak-anak, selamat pagi. Mesti ucapkan selamat yang udah hadir ya. Ada 16 anak. Silakan anak-anak kalian open kamera. Oke. Misina absen ya. Arya Putra hadir. Arya Putra. Silakan boleh berikan reactionnya. Arya belum ya? Oke. Arya Putra belum. Oke. Kemudian Beza. Oke, Beza ada ya. Brian. Hai Brian, oke, thank you Brian. Gilen silakan open kamera Gilen, tidak ada jempol, open kamera kalau tidak masalah. Sharon. Hadir, Miss. Oke, thank you Sharon. Franz. Hadir, Miss. Oke. Alea. Alea belum ya? Waduh. George. Oke, thank you. Ayu. Oh yo, open kameranya. Panji. Oke. Putu Arya. Putu Arya belum hadir. Oke, Jacqueline. Oke, Kim. Hadir. Oke, hadir. Wajahnya mana Kim? Jonathan. Jonathan. Belum. Oke. Anin sudah ada. Vela ada. Quincy. Quincy, hai. Hai Quincy. Bisa berikan reactionnya? Hai Quincy. Fania. Oke ya. Yang lain tolong yang belum open kamera silahkan open kameranya ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita belajar ya seperti biasa kita berdoa dulu ya. Misina pimpin kita dalam. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang cerah ini ya Bapa. Kembali kami ucap syukur buat rahmat-Mu, buat kasih setiamu kepada kami ya Bapa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami dapat mengikuti kelas online ini ya Bapa. Sebentar lagi Bapa kami akan belajar matematika, anak-anakmu kelas 9B, kiranya Engkau berikan hikmat buat anak-anak kelas 9B ya Bapa, agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, dan mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk ujian bulan depan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yang belum bergabung dengan kami pagi ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun keadaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh bergabung kembali lewat kelas online ini bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan Kau berkati sepanjang hari ini agar semuanya dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, Mishina akan lanjutkan materi kita. Adakah yang sudah mencoba di rumah? Mishina kan udah share ya untuk latihan soal 40 soal US tahun lalu. Mishina bagikan buat kalian. Oke, Mishina pengen tahu dong siapa yang, nah kan kameranya tidak ada yang nyala satupun. Bagaimana ini? Tidak konsisten ya kalian ya. Oke, tolong berikan reactionnya, open kamera semuanya. Berikan reactionnya siapa yang mencoba di rumah sampai nomor 40. Ya, kalau nggak salah nih, ada 11 soal nih. Oke, 1, 2. Sharon, Ayu, siapa lagi? Sebenarnya pengen tahu nih anak-anak yang rajin nih ya. Tanpa harus menunggu gurunya yang bahas. Di sini mau kalian punya keinginan sendiri untuk mencoba ya. Kalau kalian punya kendala, nah silahkan ditanyakan, nanti kumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti biar Misina bantu untuk menjawab kalau Misina bisa ya. Oke? Hanya 2 orang aja, yang lain bagaimana ini ya? Oke, baik. Kita lihat kemarin sampai nomor berapa ya Sharon bahasnya? Ini Misina pakai yang kelas 9A ya, karena tadi Misina tambahkan soalnya di komputer saya. Lah, kok lupa? Coba. Terakhir itu nomor 29 kayaknya ya, benar nggak? Enggak 22 ya, Miss.
Oh 22, yang 29 berarti kelas sebelah ya? Ini ya terakhir ya? Sebentar. Nomor 2, wah malah nomor 21. Oh berarti kelas sebelah yang nomor 29. Bentar dulu, saya misalnya kira di kelas ini yang ada yang sudah sampai nomor 29. Oh berarti kelas 9C. Oke, berarti sekarang nomor berapa? Sekarang nomor 22 ya? Ini udah? Hah? Kok 23? Ada yang bilang 22? 23? Oh 22 udah, berarti sekarang 23. Oke, sekarang nomor 23 ya. Oke, kalian perhatikan semuanya ya. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada sudut tetapi masih dalam X. Nah, kata kuncinya di sini ada yang namanya sudut berpenyiku ya. Ada yang namanya sudut berpelurus ya. Kalau dia berpenyiku berarti total besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Kalau berpelurus besar sudutnya berapa anak-anak? Bisa tolong kalau menjawab di unmute saja ya. Biar teman yang lain juga mendengarkan. Oke, kalau berpenyiku itu besar sudutnya 90 derajat. Ya. Kalau dia berpelurus besar sudutnya berapa anak-anak? Kalau kita totalkan. Anak-anak 9 berapa nih? 9B. Kalau dia berpelurus, ada yang masih ingat? Ini materi kelas 7 kalau nggak salah. Halo 9B. 180. 180 ya. Kalau yang tahu jawabannya langsung jawab ya, biar efektif. Oke, nah besar penyiku sudut SQR besar sudutnya berapa di situ anak-anak? Coba tinggal baca aja di situ. SQR besar sudutnya berapa? Bisa nggak baca sudut? Ayo silakan salah satu di unmute. Besar sudut SQR berapa? Atau mesinnya panggil. Beza, SQR besar sudutnya berapa Beza? Ya, silakan. Tolong di unmute ya, jangan di ini, biar cepat. Beza tidak menjawab. Beza ada di situ enggak? Nah, ini kalian bentar lagi ujian sekolah ya. Kalau kalian lain-lain tidak Ya, mengikuti, nanti nggak bisa ngikutin. Beza. Ya, saya bisa di toilet, Miss. Dia ngomong. Oke. Besar apa namanya? Misina tanya, besar sudut SQR berapa Beza? Berapa Beza? Lihat di situ di gambarnya, sudah ada di situ. 3x tambah 5 derajat. Iya, jadi kalian harus tahu tuh sudut SQR tuh yang mana sih? Jadi SQR itu adalah 3x plus 5. Penyiku sudut SQR adalah sudut apa? Brian. Penyiku sudut SQR adalah sudut apa? Ini misalkan sudut A, ini sudut B. Oke, gampangnya dulu ya. Penyiku sudut B adalah sudut apa? Penyiku sudut B adalah sudut. Yang lainnya ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Penyiku sudut B adalah sudut A. Sudut A. Jadi penyiku itu artinya ya yang membuat sudut B itu bisa nanti menjadi 90 derajat berarti harus ada sudut A. Ya. Jadi penyiku sudut B adalah sudut A. Kalau penyiku sudut A adalah sudut B. Ya. Sehingga besar penyiku sudut SQR adalah berarti sudut apa yang ditanya? Penyiku sudut SQR adalah sudut PQS itu ya. Adalah sudut PQS. Ya. Nah, untuk mencari sudut PQS, kita harus jumlahkan ini ya. Jadi sudut
6x plus 4 kita tambahkan dengan 3x plus 5. Sama dengan berapa? Kalau ini kita totalkan berapa besar sudutnya? Kalau sudut berpenyiku. 9x Sem- plus 9. Hello, besar sudut penyiku berapa? Berapa Oh. derajat? 6x plus 4 derajat. Berapa derajat? Bukan menghitung ini. Berapa derajat? 90 ya. Jadi ini ditambah ini haruslah 90 derajat. Nah, sekarang baru kita hitung. Ini tambah ini 9x ya. Ini tambah ini 9. Ya, jadi ditambah 9 sama dengan 90. Jadi 9x sama dengan 90 dikurangi 9. Jadi 9x sama dengan ini dikurangi ini 81. X-nya berapa? 81 bagi 9. Berapa X-nya? 9. 9. Nah, penyiku sudut SQR adalah sudut PQS. Sama dengan berapa sudut PQS besarnya di situ? 6x plus 4. QS sama dengan 6X plus 4. Jadi X-nya kita ganti dengan 9. Jadi 6 kali 9 ditambah 4. Jadi 6 kali 9, 54 ya. Ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 58 derajat. Oke, ada jawabannya anak-anak? Ada jawabannya di situ? Karena di sini Miss Yuna tidak tuliskan pilihan gandanya. Ada ya? Oke, nanti kalau misalkan ada yang tidak ada jawabannya, tolong sampaikan ke Miss Yuna, mungkin kita salah ngitung ya. Karena kadang kita salah ngitung ya, karena tidak teliti. Oke, ada pertanyaan untuk sudut ini? Kalau sudut berpelurus, nah kalau berpelurus itu seperti ini. Nah, ini misalkan sudut A, ini sudut B. Berarti pelurus sudut A itu sama dengan sudut B ya. Ini besarnya 180 derajat ya. Jadi A tambah B-nya ya, A tambah B sama dengan 180 derajat. Kalau yang ini A tambah B-nya sama dengan 90 derajat. Ya. Oke, sama dengan ini tambah ini 90 derajat karena siku-siku. Walaupun di sini ada garis lurus, tetapi yang diketahui adalah yang bagian siku-siku saja, satu siku-siku aja. Jadi cukup pakai ini 90 derajat. Oke, Miss Yuna rasa sudah jelas ya, karena sudah pernah di kelas 7. Kita lanjutkan soal nomor 24. Oke. Panjang sebuah tangga adalah 20 meter. Tangga tersebut disandarkan pada sebuah tembok sehingga jarak kaki tangga terhadap tembok adalah 12 meter. Tinggi tembok yang dicapai ujung tangga adalah berapa meter? Nah, kalau kalian ingat ini materi kelas 8, materi tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Ini materi tentang apa? Yuk, kalau sebuah tangga disenderkan ya atau disandarkan pada sebuah tembok, maka di sini penyelesaian dengan apa? Ini tembok ya? Pitagoras, Miss. Ya, Pitagoras. Ini tangganya ya, ini tangganya. Nah, ini jarak kaki tangga ya. Jarak kaki tangga terhadap tembok itu adalah 12 meter. Nah, ini 12 meter. Kemudian panjang tangganya 20 meter. Nah, ini pasti dia siku-siku. Berarti ini materi tentang Pitagoras. Nah, yang ditanya adalah tinggi tembok. Berarti kita cari tingginya. Akar berapa anak-anak? 20 kuadrat. Min Ya. 12 kuadrat. Ya, min 12 kuadrat. Sama dengan akar 20 kuadrat 400 dikurangi 144. Sama dengan akar 400 dikurangi 144 berapa? 256. 256. Akar 256 berapa? 16. Betul 16? 16 ya. Benar nggak? Benar ya, 16 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya, gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Ya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang busur AB adalah 45 cm,
maka panjang busur BC adalah, ya. Jadi ini namanya panjang busur, perhatikan baik-baik. Ini namanya panjang busur AB 45 cm. 45 cm. Kemudian sudut AOB-nya 75. Ya, kemudian sudut BOC-nya 120 derajat dan panjang busur BC yang ditanya X. Nah, ini sebenarnya materi tentang perbandingan atau hubungan antara sudut pusat dengan sudut lingkaran, kemudian panjang busur dengan keliling lingkaran, luas juring dengan luas lingkaran. Nah, ini materi yang itu ya. Jadi kalau ini yang diketahui sudut-sudut, panjang busur, cukup kalian pakai perbandingan saja. Jadi sudut banding sudut sama dengan panjang busur per panjang busur. Berarti perbandingannya bagaimana ini anak-anak? Kalau misalnya mulai dari 75 derajat berbanding 120. Ya, 120 derajat sama dengan 45. Ya, 45 per X. Oke. Sekarang 75, coba kalian hitung hasilnya berapa? Misalnya juga belum hitung nih. Coba hasilnya berapa? 75 sama 120 sama-sama dibagi berapa itu? 120 dibagi 15, dibagi 15 ya, bisa ya? 120 dibagi 15, 8 ya. Kalau 75 dibagi 15 berapa Nana? 5. 5 ya. Nah, baru kita kali silang. Ini anaknya Misina nggak satu aja kan, yang lain mengikuti kan? Ya, Misina harap kalian semua mengikuti. Ini penting buat kalian karena minggu depan, bukan minggu depan ya, tinggal lagi 1 minggu ya. Minggu depan itu hari Jumat kita libur. Jadi kita tidak ada pelajaran, berarti kita tinggal pertemuan 2 kali lagi. Ya, oke. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai, tapi kayaknya nggak bisa ya. Waktunya pendek. Oke ya, kita kali silang. Jadi 5 kita kalikan dengan X, jadi 5X sama dengan 8 dikali 45. Nah, triknya nggak usah dikalikan, nanti kita bagi dengan 5. 8 dikali 45 kita bagi dengan 5 ya. Nah, ini kita coret, ini dapat 9. 8 kali 9 berapa anak? 8 kali 9? 7? 2. Jadi 72 bukan derajat, sentimeter ya. Oke, ada nggak jawabannya di pilihan ganda? Sini nggak pegang ininya, sentimeter ya. Bisa ya anak-anak ya, tidak susah ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi tinggal dibandingkan saja ya, sudut banding sudut, panjang busur per panjang busur. Yang penting di sini harus kalian konsisten. 75 derajat itu besar sudutnya yang mana? 45 atau X? Jangan sampai tertukar. Ya, kalau 75 berarti panjang busurnya 45. 120 X gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kalian siapkan buku LKS kalian atau buku catatan kalian ya. Tentang pencerminan ya. Kalian lihat rumus-rumusnya. Coba cari di situ bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya seperti apa? Nah, ya. A-nya 2,4. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X. A aksennya. Ya. Atau di sini A, X, Y, ya, dicerminkan terhadap sumbu X, A aksennya berapa? Di unmute ya, biar kedengaran suaranya. 2,-4. 2,-4. Jadi rumusnya apa? Kalau misalkan itu terhadap sumbu X, X, min Y. Ya, X, min Y. Ya. Kalau A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, A aksennya berapa? Kalau terhadap sumbu Y. X-nya yang negatif ya. Jadi min X, Y. Betul nggak? Betul ya. Kalau terhadap titik asal.
Titik asal itu berarti 0,0 ya. Terhadap, X, Y tetap. X, Y tetapi dicerminkan terhadap titik asal. Ya, ini cuma mengingatkan saja ya. X, Y, jadi titik asal itu 0,0 ya. Jadi A aksennya menjadi apa? Kalau titik asal, keduanya min ya. Min X, min Y. Oke? Nah, sisanya rumusnya kalian bisa lihat lagi di buku LKS itu ada halaman 78 nih. Di sini tuliskan ya. LKS halaman 78 ya. Kalian bisa lihat nanti rumus-rumusnya di situ. Oke, berarti karena dicerminkan terhadap sumbu X, berarti A aksennya X, min Y. X-nya 2, Y-nya 4, karena di sini rumusnya min Y, berarti min 4. Jadi jawabannya ini. Bisa dipahami? Saya? Oke, kita lanjutkan nomor 27. Misna mau lihat dulu. Anak-anak silakan open kamera. Misna mau lihat kalian masih ada di sana enggak ya? Biar Misna tidak ngomong sendiri, kalian tidak ada di situ sambil mengerjakan yang lain. Misna nggak mau seperti itu. Ya. Oke, tolong tidak ada yang bermain games apapun itu. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ya, ini materi soalnya materi yang lalu-lalu. Jadi Misna yakin ingatan kalian itu bukan hanya kadang Misna aja harus baca buku lagi. Ya, harus melihat rumus lagi. Karena begitu banyak rumus yang ada di situ ya dari kelas 7, 8, 9 ya. Apalagi kalian yang mungkin jarang mengerjakan soal seperti ini, paling mengerjakannya pada saat pembahasan materi tersebut. Ya, sekarang kalian diminta untuk mengingat lagi materi 2 tahun lalu, ya, materi tahun lalu, materi semester lalu, yaitu kalian benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Bayangkan ada 11 bidang studi anak-anak ya. Ada 11 bidang studi. Jadi benar-benar tidak ada main-main lagi ya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan ini, ya 1 mingguan ya kalian udah ujian. Oke ya, saya harap kalian bisa melewati semuanya itu dengan baik, dengan hasil yang baik pastinya. Oke baik, terima kasih anak-anak ya. Oke kita lanjutkan. Nah sekarang kalian buka translasi. Nah kalau translasi itu bagaimana? Translasi itu nama lainnya apa sih anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Pergeseran. Pergeseran, digeser. Translasi ini paling gampang, kalian tinggal dijumlah aja ya. Kalian bisa lihat halaman 78 ya, 78 bawah ya. Lihat. Misina kasih keterangan di sini supaya nanti kalian bisa belajar. Lihat halaman 78. Oke. Nah, kalau misalkan ada P, ada T ya. Kalau di sini T, berarti T. Kalau misalkan di sini Misina punya P ya, P, X, Y, kemudian ditranslasikan terhadap A, B, ya. Berarti hasil translasinya adalah apa Nana? Ada yang ingat nggak? Kalau digeser, di jumlah ya, tinggal dijumlah aja. Jadi X tambah A, Y tambah B. Ya, tinggal dijumlahkan. Berarti kita cari satu-satu nih. Ya, A min 2,1 ya, ditranslasikan terhadap min 3,5. Nah, A aksennya berapa? Kemudian B min 2,3 ditranslasikan dengan yang sama ya. B aksennya berapa? C berapa nih? 5, min 2 ditranslasikan terhadap min 3,5. Ya, C aksennya berapa? Dah. Kita tinggal jumlahkan saja ya. X ditambah A ya, X-nya min 2, A-nya min 3. Berarti min 2 ditambah min 3 berapa? Min
Min 5,1 ditambah 5. 6. Oke. Kalau B aksen berapa hasilnya? B aksennya berapa? Silakan yang sudah ketemu, sebutkan. Min 5,8. Ya, min 5,8. C aksennya berapa? C aksen berapa? 2,3. Ya, 2,3. Oke. Bisa ya? Nah, kalau translasi seperti itu. Saya harap kalian ingat ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut nomor 20. Oh, nomor 28. Oke, nomor 28 itu tadi karena gambarnya besar-besar, jadi silakan nanti kalian lihat sendiri. Itu materi tentang apa ya itu ya? Perputaran kalau nggak salah, rotasi. Nah, bisa kalian cari jawabannya sendiri. Misina rasa itu tidak terlalu susah ya. Misina lanjutkan langsung loncat ke soal nomor 29. Nah, ini soal materi kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk jajar genjang dengan panjang alas 15 cm dan tinggi 12 cm. Ya. Kemudian jika tinggi prisma 18 cm, volume prisma tersebut adalah berapa? Sekarang pertanyaannya Misina, volume prisma, apa rumus volume prisma? Apa rumus volume prisma, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ingat volume itu selalu, ayo salah satu silahkan. Masa nggak ada satupun yang ingat? Setengah kali panjang lebar tinggi. Masih kurang tepat. Volume prisma itu 5 sekali. Luas alas kali tinggi. Iya, selalu luas alas kali tinggi ya. Jadi luas alas kali tinggi prisma. Nah, tergantung sekarang alasnya. Setiap prisma rumusnya beda-beda tergantung alasnya. Kalau alasnya berbentuk jajar genjang, berarti kamu cari luas jajar genjang. Kalau alasnya berbentuk trapesium, berarti kalian cari rumus luas trapesium seperti itu. Ya. Kemudian, nah kita cari alasnya. Ini jajar genjang. Ada yang nggak tahu jajar genjang? Lupa ya. Nah, ada yang tahu nggak rumus jajar genjang? Ini alas, ini tingginya. Apa rumus jajar genjang anak-anak? Siapa yang masih ingat? Ayo. Alas kali tinggi. Yes, alas kali tinggi. Berarti alas kali tinggi, ini dikerjakan terlebih dahulu ya, kali tinggi prisma. Hati-hati, di sini ada 2 tinggi. Satunya tinggi alasnya, satunya tinggi prisma. Sama dengan alasnya, ini alasnya 15 ya. 15 dikali tingginya 12 dikali tinggi prisma 18. Silakan bantu Misina hitung. Hasilnya berapa? 3.240. 3.240. Apa satuannya kalau volume? CM3. CM pangkat 3. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kalau besok belum tentu Misina kasih soal menghitung volume prisma. Bisa aja volume limas. Kalau volume limas anak-anak apa? Volume limas. Apa rumus volume limas? Ingat limas itu seperti piramid. Betul ya? Yang di Mesir itu. Jadi dia ada sepertiganya. Jangan lupa. Setiap kali yang ada lancipnya, kalau menghitung volume itu selalu kalikan sepertiga ya. Tetap luas alas kali tinggi. Tinggi limas. Ya. Ini. Kalau misalkan nanti soalnya limas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, coba kalian lihat nomor 30. Syarat kekongruenannya mana? Apa? Jika diketahui sudut CAE dan sudut DBE itu sama, ya.
Segitiga AEC dan segitiga BED itu adalah kongruen karena memenuhi syarat kekongruenan apa anak-anak? Ya, salah satu. Ini soal ulangan Misina kalau nggak salah, betul nggak? Sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Jadi sudut sisi sudut ini akibat dari sudut yang saling berapa nih namanya? Nih, keduanya ini sudut yang saling apa? Ayo, ini sudut yang saling apa ini? Berpotongan bukan? Alah, salah. Bukan. Garis yang berpotongan, kan sudut yang berpotongan. Apa? Bertolak belakang. Yes, bertolak belakang. Betul, Sharon ya. Jadi besar akibat dari perpotongan garis ini, jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Tanpa diketahui di sini atau tanpa dijelaskan ini sama atau tidak, ya ini sudah pasti sama. Yang namanya sudut bertolak belakang itu pasti sama, ya. Jadi ini sudah pasti sama. Nah, ini sudah pasti sama. Ya, sehingga dia memenuhi syarat kekongruenan sudut sisi sudut. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan untuk ini? Ini soal sederhana, tidak menghitung, tetapi kadang konsepnya kalian kurang paham. Sehingga Misina lihat cukup banyak yang salah di soal ini waktu kalian ujian tengah semester. Betul ya, yang merasa salah silahkan. Jangan sampai kesalahan itu terulang kembali ya. Oke, lanjut soal nomor 31. Aduh, Misina nggak kelihatan nih, sebentar. Kalian coba dulu ya, kira-kira yang benar yang mana? Silakan. Oke, silahkan nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Coba kalian gambar dulu segitiga ABC dan segitiga PQR-nya seperti apa. Ya. Besa tolong ingatkan nanti kalau waktunya Misina kurang lagi 3 menit atau 2 menit ya. Kadang Misina tidak lihat jam, ya, karena jam di depannya Misina tidak cocok ya. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Kita lihat. Pada segitiga ABC, besar sudut A, ya kita gambar dulu segitiga ABC ya. Nah, gambar aja sembarang dulu ya. Nah, ini anggap aja kongruen ya, Nana ya. Anggap saja kongruen. Tuh, kehapus. Ya, anggap saja kongruen lah ini. Nah, sudut A-nya ABC, misalnya bikin sini ABC, P, Q, R. Sudut A-nya 40 derajat, sudut B-nya 85 derajat. Segitiga PQR besar sudut P-nya 55 derajat. Sudut Q-nya 85 derajat. Nah, otomatis sudut C berapa anak-anak? Karena ini kongruen, berarti ini berapa? Ayo, salah satu unmute. Lihat, di sini ada sudut berapa saja? Di sini ada sudut 55 dan 85. Berarti di sini yang belum ada sudut berapa?
55 derajat. Yes, 55 derajat. Berarti di sini berapa? 40 derajat. 40 derajat. Nah, kita lihat sekarang. Panjang AB itu sama dengan panjang mana? Lihat. Di antara AB itu antara sudut 40 dan 85. 40 dan 85 berarti ini sama. Ya, di sini kasih tanda sama. Kemudian BC itu antara 85 dengan 55. Berarti sama dengan ini, ya. Nah, begitu caranya. Nah, baru kalian lihat sekarang. AB apakah sama dengan PQ? Lihat AB dengan PQ, salah. AB dengan QR, AB dengan QR, betul. BC dengan QR, BC dengan QR, salah. BC dengan PQ, yes, betul. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi gitu caranya, ya. Oke, ada pertanyaan? Yang salah tadi silahkan salahnya di mana? Kalian lihat lagi. Atau mungkin ada pertanyaan? Boleh ditanyakan. Gimana anak-anak? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 32. Nah, ini gampang sekali. Jika CQ berbanding BQ 2:3, maka panjang PQ ya. Misalnya kasih kalian yang mengerjakan. Ayo cepat. Ini soal sudah biasa kita kerjakan ya. Ini sudah ke belakang ini sudah mulai soal-soal yang kelas 9. Ya, silakan anak-anak yang sudah boleh tuliskan di kolom chat ya. Saya misalnya tidak menghabiskan waktu banyak ya. Tidak lewat banyak. Oke. Nah, kita lihat di sini anggap aja di sini adalah 2 ya. Anggap aja di sini 2. Di sini 3 ya. Sebenarnya di sini kan 2N, 3N kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita cari panjang PQ yang tengah. Jadi kita silang di sini ya. 2 kita kalikan dengan 21. 21 ya, ditambah 3 kita kalikan dengan 11 ya, ditambah 2 ditambah 3. Jadi di sini 21 kali 2 42 ya, ditambah 33 per 5. 42 ditambah 33 berapa? 75 ya, per 5. Berapa 75 dibagi 5? 15 cm. Oke, jawabannya 15 cm. Oke, yang jawab Ido, George, Yanlin, Kim, Ayu, sudah betul semuanya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini soal kesebangunan. Pada suatu siang, Giselle, ini Giselle, bukan Giselle 9A ya, Giselle, berdiri di samping sebuah pohon. Panjang bayangan Giselle akibat sinar matahari adalah 30 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon 1,5 meter. Jika tinggi badan Giselle 150 cm, tinggi pohon tersebut berapa? Ya, di sini seperti biasa pakai garis tegak lurus gitu ya. Nah, ini Giselle. Giselle ini pohon. Ya. Kemudian panjang bayangan Giselle. Giselle yang bawah ya, panjang bayangannya ya 30 cm. Kemudian pada saat yang sama panjang bayangan pohon 1,8 meter. Jika tinggi badan Giselle 150 cm, berapa tinggi pohon? Ya, kita lihat satuannya belum sama. Kita samakan dulu. Meter kita jadikan senti berapa nih? 1,8 berapa senti? 1,8 berapa senti ya, Nana? 180. 180 cm. Nah, kita sekarang bandingkan. Jadi 150 dibandingkan tinggi banding tinggi ya. Sama dengan 30 banding 180. Oke, kita coret ya. 3 kita coret dengan 18 dapat 6 ya. Jadi X-nya sama dengan 150 kali 6 berapa? Berapa 150 kali 6? 900. Satuannya apa? Satuannya apa? Sentimeter. Sama dengan berapa meter? 9 meter.
Ya, 9 meter. Jadi tinggi pohon itu adalah 9 meter. Oke? Tidak susah ya, ini sering sekali keluar dalam soal. Oke, nah soal yang ini sekarang ini juga sering keluar ya. Bedanya adalah yang ditanya di sini, coba Misina baca ya. Gambar di samping adalah sebuah foto yang ditempel pada kertas karton berukuran 30 kali 40. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto tersisa 3 cm. Ya, ini tersisa 3 cm. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Karton di bawah foto digunakan untuk menulis nama. Jadi ini untuk menulis nama ya. Nah, ini untuk menulis nama. Nah, kita tahu ini panjangnya 30 ya. Jika foto dan karton sebangun, maka luas untuk menulis nama berapa? Nih, yang Misina arsir nih untuk menulis nama. Ya, panjangnya 30 berarti ini yang kita cari. X berapa? Ya, berarti sama aja dengan soal-soal yang pernah Misina kasih. Kita cari X-nya dulu, baru nanti cari luas sisa karton di bawahnya. Ya, karena bentuknya persegi panjang, berarti kita pakai rumus luas persegi panjang. Nah, kita cari dulu perbandingannya. Berarti panjang segini berapa kalau segini 30? 20 berapa? 24 ya? 24. Kalau segini berapa? Segini berapa? Segini. 40 dikurangi 3 dikurangi X. Berarti 37 min X ya. Ya, 37 min X. Ini sampai dengan sini ya. Oke ya. Berarti kita bandingkan 24 ya. Sisi ini per sisi ini 30 sama dengan ini 37 ya. 37 min X per 40. Ya, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 ya. 6 berarti di sini berapa? 6, 4 kali 6, 24. 6, 4. Di sini 5, betul? 4. Oke, sekarang kita kali silang. 5 dikali 37 min X sama dengan 4 kali 40. Ya, jadi 37 min X berarti 4 kali 40 per 5. Ini kita coret nih dapat 8. Ya, bawa sini. Jadinya 37 min X itu sama dengan 4 kali 8, 32 ya. Jadinya min X sama dengan 32 min 37. Jadi min X-nya sama dengan ini dikurangi ini, min 5 ya. Sehingga X-nya adalah 5. Jadi X-nya 5 berarti luas. Luas untuk menulis nama. Untuk menulis nama. Berapa anak-anak? Panjang kali lebar, panjangnya 30 ya. 30 kali lebarnya 5 ya. Berarti sama dengan 30 kali 5 150 satuannya sentimeter persegi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan satu soal lagi ya, karena waktunya Misina sudah mau habis ya. Perhatikan gambar kerucut di bawah ini. Garis TB dinamakan apa? TB namanya apa? Garis TB ini namanya apa anak-anak? Ayo salah satu. Garis pelukis. Garis pelukis. Garis pelukis. Garis AO namanya apa? AO. AO itu apa? Jari-jari. Jari-jari. Kalau misalnya tanya panjang AB itu apa? Diameter. Diameter. OT. Tinggi. Tinggi. Rusuknya ada berapa? Kerucut. Rusuknya ada berapa? Hai, lupa nih. Rusuknya kerucut ada berapa? 1. 1. Oke ya. Sisinya ada 2. Oke, Misina cukupkan sampai di sini. Sisa 5 soal. Silakan kalian coba kerjakan sisanya. Ya, tolong benar-benar dikerjakan. Ya, hari Selasa kita akan bahas ya. Kita masih ada pertemuan Selasa dan Rabu, betul ya?
Oke, silakan open kamera sebentar. Ada beberapa yang harus Miss Ina sampaikan. Ya, oke. Anak-anak silakan open kamera. Miss Ina mau menyampaikan tentang ujian praktek. Ujian praktek Miss Ina undur sampai dengan tanggal 31. Ya, ujian praktek matematika. Pengumpulannya diundur ya. Diundur 31 Maret 2021. Kemudian dikumpulkan di email Miss Vina ya. Miss Vina. Miss Vina lupa emailnya. Sebentar. Kenapa Miss Vina minta di email saja? Jadi kalau di Google Drive nanti kalian pekerjaan kalian bisa dilihat oleh teman kalian ya. Jadi biar kreativitas kalian benar-benar itu adalah buah karya kalian ya. Jadi setelah Miss Vina pikirkan, kalian kirimkan ke email Miss Vina, tetapi nanti judulnya itu harus ada nama ya, nama kelas tugas matematika ya, supaya Miss Vina tidak bingung. Gmail. Ya, di Gmailnya Miss Vina Ketut 86. Vina Ketut 86 @gmail.com. Tolong Besa nanti share di pengumuman di grup kelas ya. Vinaketut 86 @gmail.com. Yes. Ya, dikumpulkan di sana. Jadi dikumpulkan paling telat 31. Kalau kalian sudah ada, silakan kumpul saja langsung. Ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas? Tolong, kemarin itu masih ada beberapa anak yang menanyakan, Miss boleh nggak gini. Padahal di rubrik yang Miss Ina sudah share itu, rubrik revisi loh ya, sudah jelas di situ. Jadi apa yang harus kalian buktikan itu sudah jelas di situ, ya. Luas permukaan atau volume atau boleh luas permukaan semua. Nah itu sudah ada di situ ya. Silakan kalian belajar membaca rubrik dengan baik. Ya, kalau kalian tidak membaca rubrik, Miss Ina yakin nilainya pasti kecil. Ya, karena tidak sesuai dengan yang dinilai bagian apanya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, Miss Ina mau absen dulu di akhir. Yang belum hadir di sini berarti siapa? Oke, Arya Kurniawan udah hadir ya. Arya Kurniawan tolong dikerjakan tugas ujian prakteknya ya. Arya yang belum hadir ya? Arya Hartono? Oke, Arya Hartono aja berarti yang belum hadir. Oke, baik anak-anak, Miss Ina cukupkan sampai di sini ya. Kita akan akhiri dengan doa. Miss Ina pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar matematika, latihan soal persiapan kami, ujian sekolah bulan depan Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu, tambahkan hikmat-Mu buat anak-anak kami, khususnya kelas 9 yang akan mengikuti ujian sekolah. Juga mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas ujian praktek maupun tugas-tugas yang lainnya. Bapak, Kau berikan tetap semangat buat mereka, berikan hikmat buat mereka agar mereka mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sehingga pada akhirnya nanti mereka dapat lulus dengan nilai yang terbaik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati juga bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini kurang sehat Tuhan. Kiranya Kau jamah mereka, berikan kesehatan buat mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, roh-roh kegelapan, kecelakaan dan yang lainnya ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami semuanya agar kami selalu dalam perlindungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, thank you Beza. Silakan open kamera sebentar. Pagi dulu kita buka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Halo, selamat pagi. Mana nih?
Ya, silakan ya. Thank you George. Yang lainnya silakan open kameranya. Ya, thank you Fran, Sharon, thank you. Shelin, thank you. Rika, Ido, thank you. Quincy. Silakan. Oke, thank you Beza. Brian, Panji, thank you. Yang lainnya? Silakan yang lainnya. Oke, thank you Ayu. Michael, thank you. Vela, mana? Gilen, Jacqueline. Ya. Anin, Kim, Aryaka. Silakan buka kameranya. Hai, Gilen. Ya. Sudah? Oke, masih ada yang belum? Kalau belum, misalnya akan belum mulai nih. Silakan Aryaka buka, Jacqueline, Gilen, Alea, Anin, Vela. Oke, thank you. Kim, Anin, silakan. Alea. Ya, Aryaka, thank you. Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran, kita ya thank you Alea, kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong Brian pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, Tuhan, berkati kami supaya bisa mengerti pelajaran dengan baik dan berkati juga misalnya yang akan mengajar. Masih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, thank you Brian. Baik, untuk hari ini silahkan buka buka LKS kalian. Ya, kita memulai pembelajaran di awal di LKS-nya. Silakan sesuai janjinya Miss Elis. Berarti hari ini Miss Elis akan kasih tahu ya. Jadi yang nanti yang akan kalian pelajari ya untuk di LKS-nya. Silakan buka LKS-nya masing-masing, keluarkan. Sebelum itu Miss Elis akan infokan ada beberapa pengumuman ya. Pengumumannya, berarti yang pertama bagi yang belum mengerjakan ujian prakteknya, misalnya minta tolong segera mengerjakan ujian prakteknya dan segera dikumpulkan sampai batas akhir bulan Maret, tanggal 31 Maret 2021. Bagi yang belum tolong dikerjakan. Nah di situ ada 5 tema, ada 4 apa 5? 5 tema, jadi kalian silahkan pilih salah satu temanya dan kalian kerjakan, kalian cari materinya sesuai dengan tema tersebut. Kalian ketik ulang silakan, mau kalian sadur silakan. Yang penting kalian tulis ngambil website alamatnya di mana. Ya, setelah itu kalian baca dulu, kalian buat ulang yang rapi ya, minimal 1 halaman ya. Nah, itu untuk praktek IPS-nya. Jadi, saya ingatkan kembali lagi jika kalian tidak mengumpulkan ujian praktek IPS-nya, maka kalian yang rugi sendiri ya, karena nilai ujian sekolah itu akan digabungkan dengan nilai ujian praktek. Ya, jika misalnya ujian sekolahnya kalian dapat 100 misalnya, tapi ujian praktek kalian tidak mengumpulkan, maka nilai kalian 100 akan dibagi 2, jadi 50. Ya, tolong, misalnya hanya mengingatkan kembali lagi, ya, kalian usahakan, ya, ujian praktek kalian dikerjakan, minimal akan membantu di ujian sekolah. Ya, minimal kalian bisa dapat nilainya KKM lah, minimal KKM, jangan sampai di bawah KKM, ya, diusahakan. Jadi, misalnya hanya pesankan, tolong dikerjakan yang belum mengumpulkan mengumpulkan tugas ujian prakteknya. Ya, terus yang kedua. Miss Elis akan sesuai janjinya Miss Elis, berarti hari ini Miss Elis akan memberitahu latihan-latihan soal yang untuk akan kita Miss Elis ujikan di ujian sekolah ya. Sekarang silakan buka LKS-nya halaman pertama, silakan. Di situ bab pertama lihat LKS halaman 5, uji kompetensi 1.
Silakan dibuka uji kompetensi 1 halaman 5. Sudah ya semua uji kompetensi 1 halaman 5. Di situ yang kalian lingkari soal-soalnya adalah nomor 1. Silakan dilingkari nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 9, ya, nomor 14. Sudah? Coba ulangi. Nomor 1, nomor 3, nomor 7, 9, dan nomor 14. Sudah ya. Next selanjutnya, silakan buka LKS kalian lagi uji kompetensi 2. Nah, selanjutnya uji kompetensi 2 di LKS kalian halaman 24. Silakan buka uji kompetensi 2 halaman 24. Sudah? Di situ silakan dilingkari nomor 1, nomor 2, nomor 3, 5, 6, 7, 8, dan 14. Sudah? Sudah ya. Next, lanjut uji kompetensi 3. Silakan dibuka LKS kalian halaman 34. Uji kompetensi 3 halaman 34. Di situ kalian silakan lingkari soalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Oke, selanjutnya silakan buka LKS uji kompetensi 4. Halaman 41. Silakan dibuka. Halaman 41 uji kompetensi 4. Oke, untuk Anin berarti uji kompetensi 3 halaman 34 belum dibahas ya. Oke, nanti ya Anin ya. Oke, silakan buka uji kompetensi 4-nya. Sudah? Halaman 41 sudah? Semua ya. Lingkari nomor 1, nomor 2, nomor 6. 1, 2, dan 6. Sudah? Oke, lanjut. Lanjut, sekarang kalian buka lagi materi selanjutnya, bab 2. Nah, bab 2 itu cari uji kompetensi 1. Kami cari ya, uji kompetensi 1, halaman 70. Silakan dibuka. Halaman 70. Ya, uji kompetensi 1 tentang perubahan sosial budaya. Bentar, misalnya cari. Sudah halaman 70 sudah dibuka? Sudah ketemu semua ya? Di situ kalian lingkari soal nomor 8. 8 dan 10. Sudah 8 dan 10. Ya. Next, uji kompetensi 2 tentang globalisasi. Selanjutnya dibuka, cari lagi uji kompetensi 2 tentang globalisasi halaman 90. Silakan dibuka halaman 90. Ya, di situ silakan lingkari nomor 1, ya, nomor 3, 1 dan 3 aja. Sudah selesai. Selanjutnya silakan lanjut lagi ke bab selanjutnya, bab 3. Silakan buka bab 3. Cari uji kompetensi 1. Halaman 110. Silakan buka 110 uji kompetensi 1. Ya, sudah?
Yang dilingkari nomor 1. 5. Ya, 1 dan 5. Oke, lanjut lagi kalian buka LKS uji kompetensi 2, halaman 119. Sudah ya, 119 silakan dibuka. Di situ kalian pelajari soal nomor 1, 5, 1 dan 5. Yap, 1 dan 5. Sudah, selanjutnya buka lagi cari LKS-nya kalian uji kompetensi 3. Oke, sebentar. Uji kompetensi 3 halaman 123. Lihat, uji kompetensi 3 halaman 123. Di situ silakan pelajari LKS nomor 1. Sudah, nomor 1 ya. Terus selanjutnya uji kompetensi selanjutnya. Tadi uji kompetensi 3, cari LKS kalian lagi uji kompetensi 4. Halaman 134. Silakan dibuka LKS-nya halaman 134. Di situ kalian pelajari nomor 1. Oke, sudah. Next, selanjutnya cari Nomor berapa, Miss? 1. Ya, selanjutnya uji kompetensi 5, pasar bebas, halaman 141. Sudah belum ya? Uji kompetensi 5, sudah? Uji kompetensi 5, halaman 141. Di situ kalian lingkari pelajari nomor 1. Sudah, itu aja. Oke, sudah ya. Masih enggak? Bentar, saya cek lagi. Ya, sudah selesai. Sampai uji kompetensi 5 yang dilingkari nomor 1. Nah, sisanya adalah kelas 7 dan kelas 8. Nanti hari Selasa, misalnya akan soal-soalnya akan Miss Elis kirim lewat LMS ya. Jadi nanti hari Selasa kalian kerjakan soal-soal tersebut kelas 7 dan kelas 8. Misalnya pengen tahu aja kalian masih ingat gak materi-materinya, nanti kalian kerjakan. Terus biar misalnya tahu nilainya berapa. Setelah itu ya silakan Michael, nanti kita akan bahas dan nanti akan misalnya bahas uji kompetensi materi kelas 7 dan kelas 8 pada hari Selasa. Ya, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka uji kompetensi 3 tadi halaman 34, kata Anin belum dibahas. Benar ya? Coba lihat kembali lagi uji kompetensi 3 halaman 34. Semuanya silakan buka LKS kalian uji kompetensi 3 halaman 34. Ya. Tentang dinamika penduduk ya, dinamika penduduk. Ini belum ya? Belum dibahas ya? Oke, sekarang silakan misalnya bantu jawab. Benar ya, belum dijawab ya. Uji kompetensi 3. Oke. Mana Kimberly sudah. Anin, coba nanti tanya temennya ya Anin. Kayaknya sudah misalnya bahas juga ya Anin ya. Untuk yang lainnya sudah ya. Coba. Nah ini Kimberly sudah, Sharon juga sudah Anin. Jadi mungkin Anin bisa nanti dibahas. Anin baca aja, nanti Anin cari jawabannya ya, atau silakan nanti Anin tanya sama temennya ya Anin ya. Ini ada beberapa juga sudah bilang, oke, George bilang sudah ya, oke Anin ya. Oke, jadi misalnya minta tolong kalian tolong pelajari soal-soalnya yang sudah misalnya informasikan ya, semoga nilainya lebih baik ya untuk ujian sekolahnya. Jadi nanti kalian mungkin diskusi lagi sama temennya, bener nggak jawaban kalian bisa cocokkan lagi sama teman kalian ya. Mungkin kalian pada saat misalnya menjelaskan ada yang belum ngisi, ada yang
mungkin isinya berbeda. Jadi nanti bisa koordinasi sama teman-teman di kelas ya. Nah, sekarang kalian silakan buka LKS-nya. Selanjutnya kita pelajari tentang bab 4. Ya, jadi kelas 7 misalis untuk hari Selasa nanti misalnya saya akan beri latihan soal kelas 7 dan soal kelas 8 ya. Itu nanti akan saya keluarkan pada saat ujian sekolah. Nah, kalian sebisa mungkin usahakan bisa menjawabnya, dipelajari. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, kalau bisa Selasa depan semua tetap sehat, jadi kita tetap bisa bertemu dan kita misalis akan menjelaskan materi kelas 7 dan kelas 8 ya dari soal-soal tersebut. Ya. Selanjutnya silakan buka LKS-nya bab 4. Nah, ini Miss Elis harus mengambil nilai. Minimal ada 1 dan tugas yang lainnya nanti akan bisa ambil nilai di bab 4 ini karena misalnya butuh nilai kalian. Ya, untuk di bab 4, silakan buka bab 4. Bentar, nomor halaman berapa tadi? Ya, bab 4-nya di LKS halaman 153. Ya, kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Tapi misalnya sebelum bisa menjelaskan, tapi kalian kerjakan LKS-nya. Dari LKS nanti akan misalis jelaskan. Ya, silakan buka LKS halaman 162 sampai 163 uji kompetensi 1, kerjakan yang bagian A. Ya. Miss Elis akan ambil nilai. Jadi tolong benar-benar dibaca soalnya, dijawab yang baik, minimal nilainya di atas KKM. Tadi Miss Elis ngajar di kelas 9C, puji Tuhan nilainya bagus ya. Jadi semuanya di atas KKM. Jadi sekitar 8, 9, bahkan ada yang 100. Jadi semoga di kelas ini nilainya bagus-bagus ya. Silakan buka LKS-nya halaman 162 sampai 163, kerjakan uji kompetensi 1 bagian A saja. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kerjakan. Oke, George silakan kerjakan ya. Nanti misalnya kasih waktu sampai jam 9 kurang 15 ya, nanti kita akan bahas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya melalui forum chat jika soal-soalnya mengalami kesulitan ya. Oke, silakan kerjakan. Selamat mengerjakan. Misalnya tetap di sini. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua, sekarang kita akan bahas sama-sama. Silakan buka kameranya. Bagi yang bisa silakan buka kameranya, kita akan bahas sama-sama. Ya. Iya, silakan Beza. Oke, silakan yang lainnya. Ayo kita bahas sama-sama. Silakan buka kameranya, sudah semua ya, ngerjain ya. Oke, silakan buka kameranya Sharon, Ayu, Anin, Quincy, George, ya silakan. Fran, Sherlyn, Alin, Ido, Brian, Gilen, Panji, Jacqueline, Vela. Oke, yang bisa silakan, yang bisa dibuka, yang tidak bisa tidak apa-apa. Ya, oke sekarang sambil kita nunggu teman-temannya langsung ya, agak cepat ya, karena waktunya kan sudah. Ini jam 9.49 sampai 10:10 kita akan break ya, kalian akan break jadi kita agak cepat sedikit ya. Silakan saya minta tolong Alin, silakan Lin baca soal nomor 1 Lin. Memasuki tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Dampak terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Pasifik bagi Indonesia adalah B. Tuntutan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan semakin kuat. Iya, betul sekali. Thank you Alin, betul. Jadi nomor 1 adalah Bravo. Ya, kalian tahu bahwa tahun 44 itu Jepang itu kondisinya sangat terdesak karena salah satu daerah kekuasaan yang dikuasai oleh Jepang yaitu dalam Perang Pasifik ya. Satu persatu wilayahnya itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi posisi Jepang terdesak. Nah, pada saat itulah kesempatan bangsa Indonesia untuk
untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Jadi Indonesia semakin kuat, semakin nasionalismenya tinggi, ya. Jadi langsung tuntutan bangsa Indonesia semakin banyak, ya, semakin untuk memerdekakan kemerdekaan kita, ya, semakin kuat. Nah itu, jadi jawaban yang tepat nomor 1 betul sekali. 1, bravo, ya, thank you. Alin, next nomor 2, Ido, silakan baca nomor 2. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi penentu kebulatan tekad bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Langkah yang dilakukan Soekarno dan Muhammad Hatta setelah peristiwa Rengas Dengklok adalah D. Iya, thank you Ido, betul sekali. Jadi nomor 2 adalah Delta, ya, melakukan pertemuan dengan anggota PPKI untuk membahas rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu ya, kelas 8 sudah belajar apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah peristiwa pengamanan Insinyur Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Itu diamankan. Maksudnya istilah kasarnya diculik sama kaum pemuda, kaum muda, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya Soekarno-Hatta ini tidak terprovokasi, tidak mudah dihasut, supaya dia tidak mudah dihasut oleh Jepang, ya. Jadi biasanya mereka lebih gampang, ya. Jadi mereka Soekarno-Hatta itu lebih percaya ucapan dari Jepang, ya. Jadi makanya mereka diamankan dan dibawa atau diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, tujuannya di situ kalian sudah tahu. Nah, sampai di situ akhirnya sudah sampai itu kembali lagi, mereka kembali ke Jakarta. Mereka Soekarno-Hatta mengadakan sidang untuk pertama kalinya, sidang PPKI, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada waktu itu PPKI tidak mengizinkan anggotanya, ya, untuk terlibat dalam sidang PPKI tersebut. Nah, kalian tahu kenapa? Karena PPKI, BPUPKI itu adalah salah satu organisasi bentukan atau dibuat oleh Jepang. Walaupun di situ pemimpinnya dan anggota-anggotanya adalah warga negara Indonesia, tapi itu adalah bentuk buatan Jepang. Jadi pemerintah Jepang tidak setuju kalau anggotanya mengadakan sidang atau rapat dengan PPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah jelas. Jadi jawaban nomor 2 Delta. Thank you Ido jawabannya. Next, selanjutnya nomor 3, Franz. Yang langsung ininya tokoh-tokoh bangsa. Iya, betul. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditunjukkan oleh angka D 345. Iya, thank you Franz, betul sekali. Jadi nomor 3 jawabannya adalah Delta, 3, 4, dan 5. Kalian lihat Sukarni. Siapa Sukarni? Sukarni ini adalah tokoh pemuda, ya, dia yang mengusulkan bahwa Soekarno-Hatta adalah orang yang menandatangani teks proklamasi. Nah, itu adalah usul dari Soekarno. Ya, Sukarni itu adalah tokoh yang mengusulkan supaya yang menandatangani dalam teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta. Itu Sukarni. Yang kedua di situ adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik itu siapa? Sayuti Melik itu adalah seorang tokoh yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teks proklamasi sebelum sampai ke Sayuti Melik itu ditulis tangan oleh Soekarno. Ya, teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Soekarno. Jadi kalau kalian lihat, nah, yang sudah tulis tangan oleh Soekarno itu diserahkan kepada Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik lah yang mengetik teks proklamasi tersebut. Nah, di situ ada beberapa perubahan, ya, perubahan dari teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Ada beberapa perubahan. Nah, kalian masih ingat ya, kelas 8 itu ada beberapa perubahan. Apa saja perubahannya? Coba flashback kembali ya. Oke, nanti akan bisa jelaskan. Selanjutnya, betul sekali, thank you Franz. Jadi jawaban nomor 3 itu yang benar 3, 4, 5 ya. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo adalah 3 tokoh yang berperan penting dalam perumusan teks proklamasi. Ya, next, selanjutnya nomor 4. Misalnya minta tolong Sharon, silakan baca soalnya. Nomor 4, PPKI dibentuk sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tugas PPKI belum selesai karena D. Oke, Sharon, tapi jawaban Sharon masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu Sharon untuk menjawab jawaban paling tepat nomor 4? Kira-kira apa?
Ada yang bisa bantu? Sharon atau bantu Miselis? Jawaban nomor 4. Anin, Charlie, Ido, Charlie. Betul sekali. Ya, jadi nomor 4 itu adalah Charlie. Ya, dicek kembali. PPKI masih harus bertugas mempersiapkan alat-alat kelengkapan negara Indonesia. Ya, kalian tahu suatu negara merdeka, enggak langsung suatu negara itu merdeka udah kita langsung merdeka dan bebas dari penjajahan, tidak anak-anak. Kita merdeka pada tahun 1945, tetapi pada waktu itu kita masih dijajah, ya. Jadi masih ada penjajahan yang dilakukan setelah kita merdeka. Nah, apa saja tugas dari PPKI di sini adalah mereka harus mempersiapkan alat-alat kelengkapan negara. Nah, alat kelengkapan negara itu apa? Salah satunya ada konstitusi, adanya presiden dan wakil presiden. Kita belum tahu. Pada waktu sudah merdeka, kita nggak tahu siapa presiden, siapa wakil presiden kita nggak tahu pada waktu itu. Nah, itulah tugas dari PPKI. Terus yang ketiga, dia harus mempersiapkan alat kelengkapannya adalah membentuk lembaga parlemen sebelum adanya DPR. Nah, parlemen itu dibentuk. Ya, kalau sekarang ya kalian tahu parlemen itu DPR, MPR, ya. Nah, itu parlemen. Nah, dulu belum ada. Jadi, setelah merdeka kita harus mengisi kelengkapan negara kita dulu. Ya. Oke, thank you Ido, thank you Anin, jawabannya nomor 4 Charlie. Next, selanjutnya nomor 5, silakan Anin baca soalnya nomor 5. Anin, oke, lewat ya. Michael, silakan Michael. Michael, adakah Michael nomor 5? Baca soalnya. Iya, nomor 5 ya Michael. Nomor 5 dibaca. Salah satu hasil sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah pembentukan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan D. Iya, thank you Michael, betul sekali. Jadi nomor 5 jawabannya delta. Menjalankan roda pemerintahan dan menggerakkan partisipasi rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu sudah jelas ya, isi dari sidang PPKI ya, yang pertama. Yang kedua, tanggal 19 berarti sidang PPKI yang kedua ya. Oke, next selanjutnya nomor 6 Fania. Adakah Fania di sini? Oke, belum ada. George, silakan George, baca nomor 6 George. Ya, Miss. Perundingan Linggajati menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditunjukkan oleh pasangan C. Oke, George masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu jawab? Isi perundingan Linggajati yang paling tepat apa? Alfa. Iya, thank you Anin, betul. Jadi nomor 6 jawabannya adalah alfa. Dicek kembali ya. Nomor 6 alfa, X1 dan Y1. Ya, itu sudah jelas ya. Secara de facto oleh Belanda meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, untuk Beza nomor 5 delta. Ya, nomor 5 delta. Untuk nomor 6 jawabannya alfa ya. Oke, next selanjutnya nomor 7 Panji. Oke, Anin. Nanti selanjutnya ya, Anin nomor 8. Panji, silakan nomor 7. Salah satu pertempuran fisik pada awal kemerdekaan adalah pertempuran Ambarawa. Peristiwa yang memicu terjadinya pertempuran Ambarawa adalah C. Iya, betul sekali Panji. Jadi nomor 7 adalah Charlie. Tentara Nica membebaskan dan mempersenjatai tawanan perang di Magelang. Ya, kalian ketahui bahwa itu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa itu terjadi pertama kali dengan adanya kedatangan Nica. Ya, Nica itu datang dia di Semarang ya pada tanggal 20 Oktober 1945 dia datang. Nah, dia datang dan pada saat datang Nica itu terjadilah bentrokan antara tentara Indonesia sama Nica. Nah, Nica itu kenapa? Nica itu membebaskan tawanan ya, para tawanan itu dibebaskan dan dia mempersenjatai para tawanan tersebut. Ya. Dibebaskan, dibebas dikasih senjata. Nah, situ terjadilah bentrokan antara tentara Indonesia dan para tawanan tersebut yang didalangi oleh Nica. Ya,
Nah, kalian tahu sehingga terjadi pemberontakan di Magelang. Nah, kalian lihat, terus liciknya para sekutu, akhirnya sekutu yang dalang dari pemberontakan tersebut dia pergi, mereka pergi karena sudah terjadi bentrokan, ya mereka pergi. Nah kalian tahu di Ambarawa itu terjadi pertempuran antara sekutu, ya antara sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat, ya TKR. Jadi sekutu pergi ke Ambarawa, terjadilah perlawanan antara sekutu dan TKR. Nah, di sana siapa yang memimpin TKR itu adalah Jenderal Kolonel Sudirman. Ya, jadi pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Kolonel Sudirman. Ya, oke jelas ya. Nomor 7 Charlie. Next selanjutnya nomor 8 Anin silahkan. Tes. Iya. Salah satu pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah D. Mengganti pemerintah dengan paham komunis. Iya, betul sekali Anin, thank you. Berarti jawaban di sini nomor 8 adalah Delta mengganti pemerintahan dengan paham komunis. Ya, jadi sudah jelas berarti paham kita Pancasila, ideologi kita ya Pancasila ingin digantikan sebagai paham komunis ya. Burung Garuda tersebut lambang kita ingin digantikan ya. Nah, itu sudah jelas ya. Next selanjutnya nomor 9. Jadi nomor 8 jawabannya adalah Delta. Next nomor 9 Beza. Iya. Gerakan politik di Jawa Barat yang dikenal dengan nama Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Latar belakang gerakan DI atau TII adalah B. Iya, thank you Beza. Betul sekali nomor 9. Bravo. Ya, kekecewaan terhadap isi perundingan Renville. Nah, isi perundingan Renville itu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947. Kalian tahu di situ terjadi permasalahan ya dengan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kalian lihat di situ salah satu isi perundingan Renville adalah pemerintah kita ya, jadi tentara kita itu ditarik mundur ya, ditarik pasukannya itu ditarik kembali, ditarik dari tempat ya dari garis batas Van Mook ya, itu ditarik ya, dikembalikan lagi. Nah, hasilnya kalau kalian lihat di situ sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia ya, dengan adanya perundingan Renville itu merugikan sekali bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya terjadinya kekecewaan, terjadinya bentrokan pada rakyat Indonesia. Jadi kita rakyat Indonesia sangat kecewa dan lihat pada saat itu mulai adanya pembentukan. Nah, di Jawa Barat dengan adanya kekecewaan terhadap isi Renville tersebut, di Jawa Barat dibentuklah ya negara Islam. Dia membentuk negara Islam NII, Negara Islam Indonesia. Sehingga di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Ya, nah itu ingin melepaskan diri dengan negara Indonesia, ya dengan kalian bayangkan kan seharusnya kita lebih bersatu ya, bukannya malah terjadi perpecahan dengan adanya kekecewaan terhadap isi Renville, terus kita membentuk negara Islam ya. Nah itu salah satu ya pelanggaran HAM dan pelanggaran ya, karena kita ketahui bahwa negara Indonesia itu negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, adat istiadat, ras, budaya, semua banyak ya. Jadi bukan menjadi suatu negara Islam. Ya, oke jelas ya. Jadi nomor 9 adalah Bravo. Next selanjutnya terakhir nomor 10. Misalnya minta tolong Ayu bisa? Inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan D.
Iya, thank you. Betul sekali, Ayu. Berarti betul ya, barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya jelas terjadi inflasi, harga barang naik, ya harga uang, mata uang itu ya terjadi inflasi. Jadi semua kebutuhan pokok yang pada saat itu terjadi di Indonesia, harga pokoknya sangat mahal. Nah itu terjadi pada tahun 1950-an. Ya tahun 50-an kita terjadi inflasi di Indonesia. Nah, salah satu langkah yang dilakukan pada waktu itu adalah melakukan centering. Ya, centering. Nah, centering ini adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang. Kalian bayangkan, nilai mata uang itu dipotong jadi setengah. Ya, jadi misalnya nilai yang 100 rupiah yang ada berlaku sekarang itu setengahnya. Ya, jadi nilai mata uang itu yang beredar semuanya turun, pemotongan terjadi setengah. Ada uang 100.000, nilai uangnya 100.000, mata uangnya nilainya 100.000, jelas ya nilainya 100.000, tapi karena adanya centering, pemotongan uang pada saat terjadinya inflasi, itu nilai 100 menjadi nilai 50.000. Ya, jadi kalau kalian belanja 100.000, memang nilai uangnya 100.000, tetapi karena ada yang centering, jadi 100.000 itu harganya dengan 50.000. Nah itulah yang terjadi pada tahun 1950. Indonesia mengalami namanya inflasi. Ya, yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan centering, pemotongan nilai mata uang. Ya, jelas. Jadi nomor 10 delta. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya, oke. Kalau sudah jelas, langsung misalnya panggil namanya langsung udah mau habis waktu ya. Langsung betulnya berapa? Ya, agak cepat. Setelah itu kita tutup. Nomor 1 sama 2 apa? Oke, Ayu. Nomor 1 Bravo, nomor 2 Delta. Nomor 1 Bravo, nomor 2 Delta. Ya, oke. Misalnya baca ya. Beza berapa? Betul Beza? Benar semua, Miss. Oke, thank you Beza. Brian. Betul semua. Thank you Brian. Gilen. Gilen. Sharon. Salah satu, Miss. Oke. Franz. Salah 2, Miss. Oke. Alea. Salah satu, Miss. Oke. George. Salah satu, Miss. Thank you, George. Ayu. Betul semua, Miss. Thank you. Panji. Panji. Hello, Panji. Ariaka. Ariaka. Jacqueline. Salah satu, Miss. Thank you. Kim. Salah satu, Miss. Michael. Salah satu, Miss. Thank you. Anin. Salah 0, Miss. Vela. Salah 2, Miss. Oke. Quincy. Salah 2. Ido. Betul semua, Miss. Thank you. Shelin. Alin. Ya. Fania. Fania ada nggak ya? Fania nggak ada ya? Oke. Baik, untuk Arya Hartono silakan nanti kerjakan LKS halaman 100, tadi halaman berapa ya? Ya silakan LKS-nya halaman 162 sampai 163 bagian A. Ya, misalnya panggil lagi, Panji, adakah Panji? Kirim via WA aja, Arya. Panji, Aryaka. Oke, keluar. Terus next, Gilen. Oke, enggak ada. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian tetap sehat, tetap semangat. Ya, kita tutup dalam doa. Misalnya minta tolong Quincy, bantu dalam doa Quincy. Benar-benar kita. Tuhan Yesus lagi kami akan istirahat. Tuhan terima kasih karena Engkau menyertai pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Quincy. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Berapa orang sudah sampai di Zoom, di depan Zoom? Suara Miss kedengeran ya? Oke, terima kasih. Silakan dibuka kameranya. Oke, terima kasih untuk responnya. Silakan dibuka kameranya. Oke, Sharon, George. Oke, Franz. Jacqueline. Quincy, Anin. Oke, anak-anak hari ini nanti kalian bisa lihat untuk rapot mid semester ya. Tapi untuk nilai mid semester, mungkin kalau ada nilai yang kecil, silakan kalian bisa cek untuk tugas-tugasnya di LMS Tunas Daud. Ya, terutama kebetulan karena Miss mengajar seni budaya, jadi kalau kalian ada nilai yang kecil, nilai yang kurang atau bahkan nilai 0, artinya ada yang tidak dikerjakan. Kalian bisa cek di LMS Tunas Daud, kemudian kalian bisa kerjakan, mungkin yang belum kalian kerjakan, misalkan perbaiki di rapot semester 2. Oke, sebelum pembelajaran mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Mari Miss pimpin doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Bapak. Saat ini kami akan mengikuti pembelajaran seni budaya, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kelancarannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Loh, ini kok langsung kameranya ditutup. Masih dibuka ya anak-anak ya. Coba Miss mau lihat siapa yang sudah mulai mengerjakan ujian prakteknya. Ada yang sudah mulai mengerjakan untuk ujian prakteknya? Sudah sampai seberapa? Ya, Arya sudah mulai, Anin sudah mulai. Bisa tunjukkan ke Miss mungkin lewat kameranya? Sudah sampai seberapa? Ada yang sama sekali belum mulai? Oke, ada yang sudah mulai buat sketsa. Ya, oke anak-anak, hari ini Miss akan berikan waktu kalian mengerjakan ujian prakteknya, menggambar ragam hias. Untuk rubrik penilaiannya sudah ada di situ. Di LMS Tunas Daud juga Miss sudah upload. Silahkan kalian bisa kerjakan. Ada yang mau ditanyakan dari rubriknya atau mungkin dari materinya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian boleh mengerjakan. Miss berikan waktu, kalian boleh off kamera. Tapi sebelum off kamera, Miss mau tanya ini, Arya Kurniawan. Arya baca di bagian chat Miss ya, Miss chat Arya ya. Itu tadi yang IPS tiba-tiba keluar Zoom siapa ya? Kalian masih mau dimasukkan untuk nilainya? Oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan silakan kalian boleh mulai dikerjakan. Bisa diaktifkan kameranya. Yuk, berapa orang yang masih ada di Zoom? Bisa kasih reaction? Bisa. Anin, George, Franz, Quincy, Fania. Yang lain? Kim, Ayu, Sharon, Gilen, Alea, Brian, Jonathan, Panji, Arya, apakah masih di situ? Oke, Brian masih di sini. Panji masih ya. Oke, anak-anak, silakan bisa buka dulu kameranya.
Oke, terima kasih Anin. Untuk ujian prakteknya, silakan nanti kalian bisa lanjutkan. Kemudian kalian upload di LMS Tunas Daud. Kalian lihat di situ terakhir tanggal berapa, Miss berikan kesempatan sampai bulan April ya, bersamaan dengan kalian ujian ya. Jadi ujian teori diharapkan nanti bisa sama-sama sudah selesai ya. Waktunya panjang tapi tolong dikerjakan dengan baik. Oke, anak-anak, untuk seni budaya sampai di sini kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin jika masih ada ya. Oke, jangan lupa untuk ujian prakteknya dikirimkan. Terus untuk tugas-tugas yang masih kosong silahkan dikirimkan. Untuk PTS kemarin ada nilai yang kosong yang tidak ada ngumpul sama sekali, terpaksa Miss berikan nilai 0. Ya. Oke, sebelum selesai mari kita berdoa. Miss minta salah satu berdoa. George, boleh berdoa? Iya, Miss. Ya, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran seni budaya tadi Tuhan. Berkati juga Miss Enda yang telah mengajar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih George sudah pimpin berdoa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Setia. Ya, kita sudah belajar materi tentang taat ya. Taat terhadap firman Tuhan, terhadap aturan dan kebijakan. Itu Mister sudah ajarkan, Mister berharap ya kalian menjadi orang yang taat. Ya, taat terhadap ketiga hal tersebut. Ya, please jadilah generasi yang taat. Karena ketaatan itu akan membawa kamu kepada yang namanya kesetiaan. Nggak akan mungkin kamu bisa menjadi orang yang setia tanpa ketaatan. Setia itu adalah tahapan yang lebih baik gitu. Maju satu langkah daripada taat. Setia itu sesuatu yang sudah teruji, ya. Tidak akan mungkin dia berpaling, itu setia. Sementara taat adalah tindakan untuk menghormati firman Tuhan, menghormati aturan, kebijakan, dan bisa gagal. Selama kamu gagal melakukan ketaatan, kamu tidak akan mungkin menjadi orang yang setia. Orang yang setia itu pasti sudah melewati yang namanya ketaatan. Sudah berkali-kali dia taat sehingga dikatakan, oh kamu setia banget ya gitu. Misalnya ada perjanjian, oh dia taat, dia menaati perjanjian yang dibangun gitu, sehingga dia tidak akan mungkin berpaling, berpindah hati kepada pihak yang lain. Oh, kamu setia ya gitu. Semua harus dimulai dari ketaatan. Jadi ketaatan yang kita pernah pelajari itu sangat berkaitan dengan yang namanya setia. Ya, taat itu satu paket dengan yang namanya setia. Oke. Kamu tidak akan mungkin setia tanpa ketaatan. Kamu harus melewati yang namanya taat. Oke. Kita lanjut. Ya, mudah-mudahan Mister bisa selesaikan 30 menit. Oke. Nah, sekarang masuk ke sasaran kesetiaan. Sasaran kesetiaan seperti biasa Mister selalu menempatkan Allah nomor 1. Ya, Allah nomor 1 itu sasaran kesetiaan. Nah, kenapa kita perlu setia kepada Allah? Karena Dia adalah sumber segalanya. Kalau kamu nggak setia kepada Allah, bahaya. Karena di dalam Alkitab, setia kepada Allah ini penting. Nomor 1 dalam 10 hukum Taurat. Ingat ya, ada 10 hukum Taurat. Oke. Nomor 1 adalah Allah.
Jangan ada padaku Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung yang kau sembah. Kalau kamu setia, tidak akan mungkin ada Allah lain. Ya kalau Yesus ya Yesus, Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain, tidak ada berhala lain. Kalau Allah ya Allah. Seperti itu ya. Nah masalahnya orang sering sekali tidak setia kepada Allah hanya gara-gara 3 hal. Ini dia penyebabnya. Yaitu harta, tahta, dan cinta. Orang tidak setia gara-gara ini. Gara-gara harta, dia meninggalkan keyakinannya. Sampai kemana kamu bisa bawa harta itu? Kalau kamu meninggal kelak, kamu nggak akan bawa kok harta itu. Nggak bawa, percayalah nggak bawa harta itu. Kamu nggak membawa harta. Ya, jadi kalau kita meninggal tidak akan membawa harta. Jadi apa yang bisa kita banggakan dari harta kita? Mau seberapa banyak harta kalian? Lalu berikutnya tahta kedudukan. Ada seorang pejabat yang mencalonkan diri, terus ditawarkan, kalau kamu mau pindah keyakinan, kamu pasti menang gitu. Ya jangan mau, ya apalagi di Indonesia, orang harus menghargai keyakinanmu. Lalu berikutnya ada cinta, wah gara-gara pasangan hidup, wah meninggalkan Yesus. Apa itu bikin malu aja, kayak kurang banyak aja stok wanita Kristen, laki-laki Kristen di muka bumi ini. Di Indonesia jangan ragu, banyak sekali populasi orang Kristen. Bahkan banyak anak-anak mudanya nggak sempat nikah, ya, karena pekerjaan lain sebagainya. Kenapa tidak cari orang Kristen? Kenapa orang di luar Kristen? Nah, karena ini pelajaran iman Kristen ya, budi pekerti yang berbau kekristenan juga sebenarnya. Jadi setialah kepada keyakinanmu, kepada Allahmu. Ya. Yang kedua, keluarga. Nah, ini apa ini keluarga ini? Ngerti nggak ini maksudnya? Kenapa Mister kita harus setia kepada keluarga? Iya, harus setia. Kalau nggak setia berarti ya kamu tidak menghormati. Keluarga itu bisa bapak, bisa mama, atau bisa ayah, bisa ibu, bisa adik dan kakak. Kakak ya, itu. Kalau kamu nggak setia pada keluarga, kamu bisa menjadi ini. Anak durhaka. Menjadi anak durhaka. Kalau kamu nggak setia kepada keluargamu yang siap untuk kamu banggakan, untuk kamu senangkan, berarti kamu punya objek lain dong. Biasanya kalau orang sukses itu dia ingin membahagiakan keluarganya. Jadi kalau kamu tidak membahagiakan keluarga, terus kamu membahagiakan siapa? Kan gitu. Kamu sukses untuk siapa? Untuk orang lain? Kasihan sekali. Seharusnya keluarga kan gitu. Nah, kadang seorang anak tidak memikirkan orang tuanya. Anaknya misalnya ada di perantauan, tapi nggak pingin pulang. Kasihan kan orang tuanya. Kasihan dong orang tuamu. Dia pingin ketemu sama anaknya, tapi kamu tidak pulang. Ya, ini pelajaran ini untuk ke depan bisa ya. Jadi ingat kalau kamu suatu ketika pergi ke luar kota, ke luar negeri, pulang-pulanglah ya, pulang cepat gitu. Jangan lama sekali sampai 3 tahun, 4 tahun baru kamu pulang. Kalau bisa setahun sekali ya, supaya kerinduan orang tua itu terobati. Ya, minimal itu. Dan kalau udah nanti kamu sukses, keluargamu yang kamu bahagiakan, orang tuamu kamu senangkan, saudara-saudaramu harus kamu bantu. Serius, saudara-saudara harus dibantu.
Mister sudah praktek. Mister utamakan saudara-saudara. Ya. Mister tidak akan bisa hidup tenang kalau saudara-saudara Mister ya kacau hidupnya. Tahu ya saudara-saudara ya, saudara-saudara itu ya bisa kakak, bisa adik. Karena kalau dia tidak jadi apa-apa, orang tahu dia kakak kita gitu misalnya atau adik kita, orang kan langsung berpikir, wah ini keluarga Ronald nih gitu. Ya, jadi setia, ya saling membantu, saling mendukung, saling memberkati sampai mati itu keluarga. Jadi lembaga yang Tuhan berkati ya untuk saling menolong adalah keluarga. Semua berangkat dari keluarga. Jadi kalau ada seorang kakak membunuh adik kandungnya itu kasihan sekali, kok bisa begitu ya. Seperti tadi Mister barusan lihat YouTube, tiba-tiba Mister lihat ada judul YouTube-nya, seorang anak membunuh paman, membunuh kakek, membunuh orang tuanya. Hanya gara-gara disuruh beli korek api. Wah, jadi anak ini disuruh beli korek api, ternyata korek apinya tidak bisa digunakan. Mungkin dimarahin begitu, anak ini tidak terima. Ya mungkin otaknya sudah rusak kali ya. Gara-gara itu langsung dia bunuh keluarganya. Yang seharusnya engkau support, engkau berkati, ini kok malah dibunuh. Ini kan parah sekali. Ya. Berikutnya, 3 ada negara. Kenapa perlu setia kepada negara? Kamu jangan jadi pengkhianat. Kamu tinggal di bangsa ini, Tuhan izinkan dan Tuhan rencanakan dengan tujuan yang mulia pasti. Tuhan ingin kamu terlibat untuk memajukan bangsa ini. Ambil kontribusilah untuk negara. Minimal bayar pajak, begitu kan? Lalu kalau bisa kamu masuk dalam bagian pemerintah. Ya, ada dasar negara. Apa aja dasar negara? Ada NKRI. Apalagi UUD. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi Pancasila. Oke, Pancasila. Setia kepada pilar ini. Loh, Mister nggak sembarang ngomong ini. Di bangsa kita ini banyak yang bergejolak tidak setuju dengan negara. Tidak setuju dengan konstitusinya, tidak setuju dengan kepemimpinannya. Sehingga dia bilang ganti sistem, lalu dia bilang ganti pemimpin. Kacau kan? Ada wilayah yang ingin merdeka, ada yang dulu pernah berjuang sekarang sudah bertobat. Macamlah negara ini. Negara kita luas sekali, jadi potensi untuk pecah itu besar. Jadi kalau tidak dari sekarang ditanamkan kesetiaan terhadap bangsa, negara, gimana? Berpikir untuk pecah aja nggak boleh sebenarnya. Ya harus bekerja sama lah untuk memajukan bangsa ini. Seperti itu ya. Yang keempat, pasangan. Oke, ini pasangan ini mungkin kalian masih jauh ya, masih remaja ya. Atau mungkin ada yang sudah pacaran. Wow, ini sangat disayangkan. Mister kurang setuju seumur kalian pacaran. Karena tujuan pacaran itu sebenarnya untuk mengenal pasangan dan siap masuk kepada pernikahan. Kalau kamu belum siap masuk ke pernikahan, nggak usah pacaran, percuma. Ya, nggak usah pacaran karena pasti akan merusak. Kamu nggak semangat sekolah, kamu nggak semangat ini, nggak semangat itu, berkelahi sama pacarnya nanti malas ngapain-ngapain, itu nggak baik. Tapi ke depannya, maksud Mister begini, prinsipnya harus ditanamkan di dalam hati. Kalau nanti kamu sudah siap pacaran dan siap menikah, ya tanamkan dalam hati kamu harus setia kepada pasangan. Kalau kamu setia berarti tidak selingkuh. Oke.
tidak selingkuh. Ada yang bertanya, bolehkah kita ganti-ganti pacar? Ganti-ganti pacar boleh nggak? Gonta-ganti gitu. Mungkin bahasa yang lebih tepat itu ganti pacar. Kalau gonta-ganti kayaknya kayak barang gitu ya, kayak baju aja cepat banget diganti gitu. Tapi kalau ganti pacar boleh. Karena kan kita mengenal atau saling mengenal untuk mengenal sampai kita yakin dia yang terbaik lalu menikah. Kalau belum yakin dia yang terbaik, ngapain menikah kan gitu sebenarnya prinsipnya. Gitu. Jadi kalau kamu rasa kamu belum yakin dia yang terbaik, kamu rasa dia belum pantas gitu, mungkin dia kurang dewasa, kurang siap, ya sudah putus aja. Cari yang lain gitu. Itu kalau pasangan ya. Pacar boleh seperti itu. Ganti pacar. Mau kamu selama hidup 10 kali ganti boleh. 20 kali boleh. Selama untuk mencari yang terbaik. Yang nggak boleh itu kamu masih pacaran terus pacaran lagi. Ya. Kalau kamu nggak cocok dengan yang A, ya kamu putus dulu lah. Jangan udah nggak cocok sama si A, status masih pacaran, udah pacaran ke si B. Itu namanya selingkuh. Itu nggak boleh. Ya. Tapi Mister bertanya-tanya, kok kamu putus dengan pacar sebanyak 10 kali, 20 kali? Wah, itu model pacaran seperti apa? Setahu Mister, orang paling maksimal kalau pacaran untuk menikah, paling dia bisa 3 kali, 4 kali paling. Punya mantan 3 mungkin, punya mantan 4. Kalau mantanmu 10, 15, wah ini kayaknya perlu dipertanyakan gaya pacarannya. Mungkin dia tidak memahami makna pacaran. Seperti itu ya. Kalau untuk suami istri, setia yang dimaksud adalah tidak berpisah. Berarti kalau sudah menikah seumur hidup sampai mati bersama ya, itu kalau suami istri. Nah, bagaimana dengan pengalaman setia kamu? Oke, apakah kamu setia kepada Allah? Apakah kamu setia kepada keluarga, negara, pasangan? Ini perlu dipertimbangkan dan dipikirkan ke depan gitu. Jangan jadi anak yang tidak setia, suka gonta-ganti, berpaling kepada yang lain. Ini karakter rusak namanya. Mister tidak setuju kalau ada generasi seperti itu. Ya, tidak setuju. Oke, Mister pikir ini yang Mister sampaikan. Jadi tetaplah setia, kerjakanlah bagian kita dengan setia. Dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya sempurna. Tuhan sudah punya bagian sendiri, kalian juga punya bagian sendiri. Pokoknya setialah. Dan setialah dalam perkara kecil, maka dia juga akan setia untuk memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Tidak akan mungkin kamu menjadi orang hebat tanpa melewati fase di mana kamu sedang mempersiapkan diri. Tidak mungkin kamu jadi orang sukses tanpa pendidikan, misalnya begitu. Kalau saat ini kamu biasa-biasa saja, itu proses. Nanti suatu ketika kamu terkenal ke seluruh dunia, itu bisa. Dan itu biasanya ditentukan dari sekarang. Udah kelihatan orang sukses itu. Orang yang sukses kelak udah kelihatan dari sekarang. Ya, kelihatan dari cara dia sekolah, kelihatan dari cara dia belajar. Ya kan? Ini kan bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu anak cewek lulus SMP udah nikah aja kamu, kan gitu. Kalau sekarang beda. Anak cewek pun harus sekolah tinggi, nggak malas-malasan. Gitu. Banyak itu anak cewek yang punya pendidikan tinggi, wawasan tinggi. Jadi anak cewek jangan lemah gitu loh, sekolah tinggi-tinggi, belajar serius, jangan males. Masih seumur ini udah males, gimana kalian? Oke. Wow, mati kamera semua, kemana kalian? Menghilang kalian.